Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu Merinding, ada bayangan besar menembus batin terdalammu. Oke Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik, Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Three of Swords. Kartu kedua. Di sini kita punya Temperance. Kartu ketiga. Di sini ada The World. Kartu keempat. Di sini kita punya King of Swords. Kartu kelima, di sini ada Seven of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Four of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Nine of Swords. Oke. Aries, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke. Merinding, ada bayangan besar menembus batin terdalammu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Nine of Swords. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang saat ini kamu sedang berada di dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, di mana selalu ada pemikiran negatif, selalu ada prasangka buruk, selalu ketakutan, ada kegelisahan ya di dalam dirimu, dikarenakan kamu tidak pernah menemukan seseorang yang tepat, tidak pernah mendapatkan ataupun memiliki hubungan asmara ya, yang bahagia, yang nyaman dan harmonis. Karena selama ini hubunganmu selalu kandas di tengah jalan. Orang-orang yang kamu temui ataupun yang kamu jadikan pasanganmu selama ini ya, selalu orang yang tidak tepat. Ya, entah dia karena manipulatif, entah dia player, ataupun dia toksik, ataupun selalu hanya ingin memanfaatkan dirimu. Jadi selama ini kamu seolah-olah selalu berpikiran negatif terhadap takdirmu sendiri. Kenapa kok aku nggak bisa merasakan kebahagiaan di dalam hubungan asmara seperti yang teman-temanku rasakan? Seperti orang-orang yang aku lihat. Nah, jadi ketakutan, kegelisahan, prasangka buruk yang seperti inilah yang akhirnya selalu menghantui hari-harimu. Dan di saat itulah kamu selalu berpikir ya, dan bertanya ke dalam dirimu, apakah mungkin aku bertemu dengan seseorang yang tepat? Apakah mungkin aku bisa merasakan hubungan asmara yang bahagia dan harmonis? Nah, ini terus berulang-ulang. Kamu pikirkan secara terus-menerus di saat kesendirianmu. Dan tiba-tiba ini lekat dan menempel di dalam alam bawah sadarmu. Dan suatu ketika di saat kamu tertidur di malam hari, ya, di dalam mimpimu, kamu berada di tengah-tengah suasana dan keadaan yang menurutmu keadaannya oke begitu. Perasaanmu happy pada saat itu, dan lewatlah ataupun melintaslah sesosok bayangan yang besar. Dan dia berjalan melewati kamu
Dan perasaanmu pada saat itu benar-benar happy, benar-benar senang. Padahal yang diperlihatkan pada mimpimu pada saat itu hanyalah bagian belakang. Bagian belakang kepala, bagian punggung, dan berjalan melewati kamu. Tetapi entah kenapa perasaanmu begitu happy, begitu senang. Sepertinya dia adalah jodohmu yang kamu rasakan pada alam bawah sadarmu saat itu. Dan ketika keesokan harinya, ya, ataupun beberapa hari kemudian, kamu bertemu dengan seseorang yang sesuai dengan sesosok bayangan besar yang ada di dalam mimpimu pada saat itu. Dan kamu yakini seseorang ini adalah benar dia karena gaya jalannya sama, ya, penampakannya dari belakang sama. Dan di saat itulah kamu beranikan dirimu, ataupun kalian dipertemukan dalam sebuah kegiatan, ya. Terjadilah komunikasi. Komunikasi, ya. Hubungan, ya, sekedar pertemanan, ya, hubungan pekerjaan, hubungan bisnis, tetapi komunikasinya semakin hari semakin intens. Dan kamu merasakan bersemangat kembali setiap harinya karena kamu di saat keluar dari rumah, di saat itulah kamu merasa, aku bertemu nih dengan dia kembali. Nah, hal-hal inilah yang membuat kamu bisa keluar dari keadaanmu selama ini. Dari ketakutan, dari pikiran negatif, ya, dan sedikit demi sedikit kamu mulai mampu nih menyembuhkan luka yang tertoreh oleh hubungan-hubungan asmaramu yang lalu. Dan komunikasi bersama seseorang ini semakin intens, ya, semakin saling menunjukkan perhatian masing-masing. Dan sepertinya seseorang ini juga, ya, memiliki ketertarikan terhadap dirimu. Nah, jadi siapakah dia, ya? Bisa orang lama ataupun orang baru. Bisa dari lingkungan mana saja. Jadi sesuaikan dengan teman-temanku Aries masing-masing. Oke, jadi inilah mungkin salah satu peristiwa yang membuat kamu begitu merinding. Yang membuat kamu seolah tidak percaya apakah ini benar. Kamu dipertemukan dengan seseorang yang ada di dalam mimpimu, ya. Bayangan besar yang ada di alam bawah sadarmu, dan ternyata kamu dipertemukan dengan orang tersebut, dan batinmu, ya, batin terdalammu seolah-olah berkata, aku akan perjuangkan dia. Dialah jodohku. Nah, jadi kamu sedikit demi sedikit mulai bisa move on, mulai bisa melupakan trauma di dalam hubungan asmaramu yang lalu. Meskipun dengan seseorang ini belum jadian, ya. Cuman ada komunikasi yang positif, hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, ya begitu, hubungan pekerjaan, ya. Hal-hal inilah tetapi bisa membuat kamu bersemangat setiap harinya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Three of Swords. Nah, benar saja kan? Ya. Ada kesakitan, ada kesedihan yang tergantikan oleh kebahagiaan. Yang tergantikan oleh motivasi besar yang kamu dapati saat ini, ya. Di mana semuanya kegiatanmu menjadi lebih baik, kamu menjadi lebih bersemangat karena kamu telah bertemu seseorang yang saya rasa adalah seseorang yang spesial untuk dirimu. Makanya di kartu ini tergambar ada kesakitan yang sifatnya hanya sementara. Ada kesedihan, tetapi di balik itu semua ada kebahagiaan. Nah, inilah mungkin, ya, hal yang terbaik yang diberikan semesta untuk dirimu. Di saat kamu hancur berkeping-keping, di saat hubunganmu selalu kandas, di saat selalu bertemu dengan orang yang salah, dan seketika kamu bertemu dengan seseorang yang ada di dalam mimpimu. Dan seseorang ini sepertinya juga merespon, ya, juga memiliki ketertarikan dengan dirimu karena ada komunikasi yang positif nih. Ada intensitas, ya, untuk kalian berdua saling kontak. Ya. Saling perhatikan, saling bertanya kabar, saling bertanya keberadaan di saat saling berjauhan. Nah, hal-hal beginilah yang membuat kamu sedikit demi sedikit mulai bisa merasakan
happy, merasakan semangat di dalam menjalani hari-harimu kembali. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Temperance. Nah, ini menggambarkan keharmonisan. Nah, jadi sepertinya hubungan komunikasi yang terjadi, ya, hubungan pertemanan yang kalian jalani beberapa waktu ini, sepertinya telah mengikat batin kamu dan batinnya. Seperti kalian mulai memiliki getaran rasa yang sama. Dan dari situlah juga muncul keseimbangan di dalam diri kamu dan seseorang ini untuk menyatukan visi misi, untuk menyatukan dua hati, dua karakter yang berbeda. Nah, jadi ada keseimbangan nih, ada balancing, ya. Di saat dia ngambek, kamu yang pujukin. Di saat kamu emosian, dia yang tenangin. Nah, di saat kamu gabut, dia yang cari solusi agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, hal-hal yang beginilah, ya, yang sepertinya akan membuat hubungan ini langgeng, ya. Hubungan ini meskipun masih sekedar hubungan pertemanan, ya, hubungan PDKT, tetapi hubungannya sangat bisa dikatakan harmonis. Karena apa? Karena saling menutupi kekurangan dan kelebihan masing-masingnya. Karena ada keseimbangan yang mampu kalian ciptakan di dalam komunikasi ini. Nah, inilah salah satu mungkin cikal bakal yang nantinya akan mengantarkan kamu dan dia kepada sebuah komitmen untuk menjalani hubungan asmara. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The World. Nah, ini kemenangannya. Sepertinya kamu mulai memenangkan kehidupanmu kembali, ya, mulai memenangkan hatimu kembali, di mana kamu semakin bersemangat, ya, selalu ada target setiap harinya di saat bangun pagi, ya, seolah-olah kamu akan mendapatkan hadiah yang terhebat, yaitu bertemu dengan seseorang ini. Nah, jadi hal inilah yang membuat kamu semakin bisa membawa kemajuan besar, ya, di dalam setiap sektor kehidupanmu. Dan kamu akan mulai memenangkan setiap pertarungan yang ada di dalam kehidupanmu karena ada semangat kembali. Nah, karena ada seseorang, ya, yang memotivasimu, yang memacu dirimu untuk terus menjadi yang terbaik. Dan tentunya kemajuan yang kamu dapat ini tentunya juga akan berdampak agar bisa kamu nantinya bisa membahagiakan dia jika nantinya jadian. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang keempat. Di sini kita punya King of Swords. Nah, jadi kamu akan siap melupakan berbagai macam kekecewaanmu di masa lalu, ya. Kamu akan siap menghadapi, ya, hal-hal baru yang nantinya akan muncul di dalam kehidupanmu. Nah, tentunya di masa penjajakan, di masa PDKT, di dalam hubungan yang intens ini, tentunya nanti ada nih, ya, kerikil-kerikil tajam, ya, masalah-masalah kecil. Nah, hal inilah yang nantinya akan mampu yang akan membuat kamu mampu melewatinya. Karena apa? Karena kamu sudah banyak pengalaman nih di dalam hubungan asmaramu yang lalu. Dan ditambah kamu benar-benar tampilkan dirimu apa adanya di depan si dia. Jadi kamu jujur apa adanya, inilah aku, inilah pekerjaanku, inilah hobi dan kesukaanku. Nah, jadi sepertinya hubungan komunikasi ini diawali dengan kejujuran. Dan kejujuran inilah sepertinya yang menjadi kunci sukses berhasilnya hubungan komunikasi ini akan berujung kepada hubungan yang lebih intens lagi. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Seven of Pentacles. Nah, jadi kesabaranmu, ya, di dalam menerima kenyataan, di dalam menghadapi kegagalan di dalam hubungan asmara, akhirnya mengantarkan kamu pada versi terbaikmu. Dengan kata lain, kamu mampu
bersabar untuk proses hasil yang baik yang ada di dalam dirimu saat ini. Nah, di mana kamu menjadi tangguh, menjadi kuat, ya, menjadi lebih bisa mengenal karakter orang lain, begitu ya. Dan tentunya kamu lebih bisa jujur terhadap dirimu sendiri, karena kamu mungkin pernah menjalani hubungan yang awalnya saja sudah dijalani dengan kebohongan-kebohongan kecil. Makanya hubungannya tidak berlangsung lama. Nah, dengan banyak pengalaman ini, dengan banyak luka, dengan banyak kesedihan, akhirnya bisa mengantarkan kamu pada versi terbaikmu. Dan versi terbaikmu lah yang akan kamu tampilkan ataupun tunjukkan kepada seseorang yang saat ini sepertinya kamu yakini akan kamu perjuangkan, akan kamu dapatkan hatinya. Oke ya, kita lanjut. Kartu yang terakhir. Di sini kita punya Four of Pentacles. Nah, jadi kamu benar-benar tidak ingin kembali mendapati hubungan asmara yang gagal, ya. Benar-benar tidak ingin merasakan kembali kecewanya, sakitnya, sedihnya terhadap hubungan yang kandas. Nah, makanya saat ini kamu benar-benar ingin menjadi versi terbaikmu. Dan ingin memberikan yang terbaik yang kamu bisa, ya. Untuk kamu berikan kepada seseorang yang kamu yakini, untuk kamu perjuangkan ini. Nah, jadi dengan kata lain, kamu benar-benar yakin dan percaya bahwa dialah nantinya yang akan menjadi pasanganmu. Makanya kamu benar-benar tunjukkan yang terbaik yang ada di dalam dirimu. Oke ya? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aries sahabatku. Dan semoga temanku Aries benar-benar akan bisa bertemu dengan seseorang, ya, yang spesial, ya, yang akan membahagiakan kamu, ya. Dan seseorang ini juga sempat bertemu dengan dirimu di alam bawah sadarmu, di dalam mimpimu. Di saat itu ada bayangannya melintasi dirimu, melewati dirimu, ya. Sampai-sampai kejadian ini akan membuat batin terdalammu, ya, bertanya dan sembari yakin bahwa dialah jodohmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.